Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita yang pertama untuk tema 1 adalah di subtema 1 kita akan mempelajari tentang keragaman dari budaya kita bangsa Indonesia. Nah, kali ini di video ini Miss Rizka akan fokus membahas untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia ini apa yang akan kita pelajari? Pada materi di bahasa Indonesia, kita nanti akan membaca bacaan anak-anak. Nah, ketika kita membaca sebuah bacaan, tentunya kita tahu akan tersusun dari beberapa paragraf. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat atau kalimat-kalimat yang berkumpul dan membentuk menjadi satu buah paragraf. Jadi kalau di sini Miss Rizka gambarkan ya, ini adalah ada kalimat 1, ada kalimat 2, kalimat 3. Nah, biasanya paragraf ini sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat dan paling banyak 6-7 kalimat. Oke, misal Miss Rizka ambil tengah-tengah. Di 4 kalimat ini ketika digabungkan menjadi satu, maka ini akan membentuk sebuah paragraf. Nah, paragraf. Jika kemudian paragraf 1, kemudian di sini ada juga kalimat-kalimat yang lain. Misal kalimat 1 lagi, kalimat 2. Saya tulisnya yang lengkap ya. Kalimat 3. Nah, ini akan menyusun paragraf selanjutnya, alias paragraf 2. Nah, sebuah bacaan akan dibentuk dari beberapa paragraf. Oke? Nah, sekarang kali ini kita akan fokus bagaimana mencari atau kemudian menemukan gagasan utama dan gagasan pokok dari sebuah paragraf. Nah, apa tuh gagasan utama, Miss? Apa gagasan penjelas? Ini kalau kita lihat, ini Miss Rizka berikan salah satu contoh, satu buah paragraf dari bacaan yang rumpang ya, masih belum lengkap. Ini akan kita bahas di video berikutnya. Nah, di paragraf ini yang kita tahu, ini tersusun atas 1 sampai titik berarti 1 kalimat atau kalimat 1. Selanjutnya kalimat kedua ya, sampai titik. Kalimat ketiga sampai titik. Oke, nah kalau kita tahu sekarang ini adalah yang tadi Miss Rizka berikan penjelasan tentang paragraf. Kita akan fokus sekarang ke gagasannya. Baik, sekarang kita masuk apa itu berarti Miss? Gagasan pokok, ide pokok, atau gagasan utama. Nah, ketiganya itu sama ya, disebutnya sebagai gagasan pokok. Ide dari satu paragraf itu apa? Nah, adalah inti atau topik yang sedang dibahas dalam satu paragraf. Jadi dari satu paragraf itu sedang membicarakan apa sih sebetulnya, sedang menceritakan apa sih sebetulnya, ya. Nah, gagasan pokok ini ditandai atau memiliki ciri khas, yakni biasanya terdapat pada kalimat utama. Nah, terus Miss, kalimat utama itu apa? Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Jadi misal kalian mau menceritakan diri kalian, kalian buat dulu satu kalimat utama, saya siapa. Nah, lalu nanti akan ditambahkan dengan kalimat-kalimat berikutnya. Oke, kita tahu dulu ini adalah tentang gagasan pokok, yakni inti atau topik yang sedang dibahas. Selanjutnya, ada gagasan pokok, pasti ada gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas ini adalah yang berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok. Kalau tadi di gagasan utama ada kalimat utama, maka di gagasan pendukung atau gagasan penjelas, maka nanti akan ada kalimat-kalimat pendukung. Kalimat pendukung. Jadi bisa kita simpulkan di awal bahwasanya dalam paragraf itu nanti akan tersusun menjadi 2 bagian, yakni gagasan utama
dan juga akan ada gagasan penjelas. Nah, bagaimana kemudian mencari di mana gagasan utamanya atau seperti apa gagasan utama? Ini akan bisa dicari dari kita bisa menemukan kalimat utama. Nah, ketika gagasan utama ditandai dengan kalimat utama, maka nanti gagasan penjelas akan ditandai dengan kalimat penjelas. Nah, oke, sampai di sini ya, dipahami dulu. Di mana kedudukan, apa yang membedakan antara gagasan penjelas dan gagasan utama. Oke, nah kita kembali lagi. Bagaimana cara mencari gagasan pokok, Miss? Kalau tadi Miss Rizka beritahu bahwa kita harus mencari kalimat utamanya, ya kan? Nah, setelah kita mencari kalimat utamanya, sekarang kita bisa menandai bahwasanya letak dari kalimat utama itu nanti bisa kita temukan di 3 bagian. Di mana, Miss? Yang pertama di awal paragraf, di akhir paragraf, atau ada yang campuran, baik di awal dan juga di akhir. Oke? Nah, sekarang ciri-ciri dari kalimat utama ketika berada di awal paragraf. Nah, kalimat utamanya ini biasanya pada kalimat yang kedua terdapat kata yang diulang. Jadi misal di paragraf pertama membicarakan tentang makanan. Makanannya apa? Sate gitu ya. Di paragraf pertama dibahas tentang sate adalah bla 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 bla. Titik, ini kalimat pertama. Kalimat pertama. Selanjutnya, sate terbuat dari, nah, ini di kalimat kedua. Itulah yang dimaksud bahwasanya katanya diulang. Kata apa? Kata sate. Kata satenya diulang di kalimat kedua. Maka kalimat utamanya adalah ini di atas tadi, di kalimat pertama. Di sini adalah kalimat utama. Nah, untuk berikutnya di kalimat kedua ini dan seterusnya, maka ini adalah kalimat penjelas. Nah, selanjutnya ciri khas nomor 2. Tadi nomor 1 katanya diulang, kata ini, itu, tersebut. Maksudnya, Miss, kata ini itu menunjukkan keterangan dari sebuah benda. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya Miss Rizka teruskan kalau misalnya kita membahas sate ya. Nah, sate tadi terbuat dari bla 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 sampai, jangan bla 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 Miss Rizka. Sate terbuat dari daging ayam yang kemudian dipotong kecil-kecil dan dibakar di atas bara pemanggangan. Nah, ini membuat makanan tersebut sangat khas. Nah, tuh. Ini dan tersebut menunjukkan atau reverse kemana? Ya reverse ke sate tadi. Oh, bahwasanya sate loh yang menjadi kalimat utamanya. Begitu ya, ini ciri-ciri khasnya ketika di kalimat-kalimat berikutnya ditemukan kata ini atau tersebut atau itu, maka dia akan mengacu pada satu buah benda atau satu buah benda yang ditunjukkan. Mengacunya kemana? Oh, ternyata ke sate. Atau kalau misalnya bukan benda, manusia, maka ini akan diganti dengan dia, mereka, seperti itu ya. Yang di contoh ketiga, ciri khas ketiga, kata ganti orang. Nah, itu adalah contoh untuk di awal paragraf. Sekarang kalau misalnya di akhir paragraf bagaimana, Miss? Ini lebih dan sangat mudah dan seringkali kita ketemui. Bahwasanya di akhir paragraf nanti yang menjadi kalimat utama biasanya ada ciri khasnya, yakni ada kalimat kata-kata, bukan kalimat ya, penghubung. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, maka. Nah, ini menjadi salah satu contoh bahwa ini adalah kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Oke,
Semoga nanti kalau misalnya belum paham kita bisa bahas ketika sesi sinkronus ya. Akhir, ini tadi yang menjadi kesimpulannya bahwa di gagasan pokok itu ditandai dengan kalimat utama. Kalimat utama bisa ditemukan di bagian 3, yakni di awal, di akhir, ataupun berada di gabungan di akhir dan juga di awal. Awal, akhir. Lalu untuk menjadi sebuah paragraf yang padu, gagasan pokok ini kemudian akan didukung. Didukung oleh siapa? Didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini kemudian disusun oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, seperti itu. Ingat, jangan lupa tinggalkan komentar ya.